Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawanan, ketemu lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Hari ini kita akan mengangkat tema model pengelolaan talenta digital untuk percepatan transformasi digital pemerintahan. Telah hadir bersama kita dua narasumber cantik kita hari ini. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih. Yang pertama di seberang saya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Mariana. Saya Aziza Puspasari, analis kebijakan ahli muda dari unitnya ini masih Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara. Oke, Mbak Aziza. Dan yang kedua? Baik, nama saya Leonita. Saya juga dari Pusat Kajian Manajemen ASN yang nantinya akan bertransformasi. Saya saat ini menjabat sebagai analis kebijakan ahli pertama. Baik, ini para analis kebijakan ya, dan menelurkan atau mempublikasikan satu policy brief terbaru, dan ini memang sangat menarik nih semua pemirsa atau kawanlan di luar sana ya, yang saat ini tuh teknologi informasi, AI, semua media sosial, semua hal yang melingkupi kehidupan kita tuh sudah disisipi atau sudah malah menggunakan teknologi digital atau teknologi informasi. Dan tentunya untuk menghadapi teknologi informasi ini dibutuhkan orang-orang yang akrab juga dengan digitalisasi dan teknologi informasi itu, atau saat ini ada istilah yang baru muncul ke permukaan ya, ada kata-kata talenta digital. Dan hari ini pas banget nih teman-teman atau kawanlan, kita akan langsung berbincang atau kita akan kupas nih tentang talenta digital dan nanti dampaknya, apakah berpengaruh atau seperti apa pengaruhnya, melalui salah satu policy brief yang juga menjadi judul podcast kita hari ini. Dan mungkin bisa dijelaskan dulu ya Mbak, apa sih policy brief ini, seperti apa, mungkin secara singkat, silakan. Baik, jadi memang di tahun ini kita mengangkat tentang isu dari talenta digital. Kebetulan memang di unit kami khususnya topik yang selalu diangkat adalah tentang manajemen ASN, dan untuk talenta digital ini menjadi sorotan yang sangat-sangat penting dalam era digitalisasi pemerintahan yang menjadi salah satu prioritas dari pemerintah. Di tahun ini kita berfokus pada bagaimana sumber daya manusia bisa menjadi penunjang untuk mempercepat transformasi digital. Nah, untuk itu pada saat kami menggali berbagai isu manajemen ASN tersebut, kami mendapatkan suatu gambaran besar bahwa terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan manajemen pengelolaan SDM talenta digital yang saat ini menjadi ujung tombak dari percepatan transformasi digital. Maka dari itu kami membuat suatu kajian begitu ya, terkait bagaimana sih saat ini sebenarnya kondisi sebenarnya talenta digital ASN yang ada di Indonesia, dan apa saja yang menjadi potensi mereka dan juga hambatan yang bisa membuat produktivitas mereka berkurang. Selain itu, kami juga mengangkat isu terkait dengan perkembangan teknologi dan juga artificial intelligence atau AI yang saat ini memang banyak digunakan oleh berbagai pemerintahan di seluruh dunia. Jadi dari situ Mbak Mariana, kami memfokuskan kajian ini kepada bagaimana kondisi real di lapangan tentang talenta digital kita, dan apa saja faktor yang bisa menghambat dan juga bisa memajukan dari talenta digital tersebut. Oke, ini sebenarnya udah jadi udah di-spill nih kira-kira obrolan kita mau ke arah mana gitu. Nah, iya, seperti kasus-kasus sebelumnya nih Mbak Aziza dan Mbak Leo, bahwa adanya policy brief, adanya artikel, adanya tulisan itu kan biasanya timbul dari keresahan, adanya suatu gejolak yang mungkin nggak semua publik lihat gitu. Ada satu masalah yang terjadi, namun harus dimunculkan dan dibahas secara ilmiah atau dianalisis ya, secara ilmiah. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mbak masalah yang terjadi terkait dengan talenta digital ini? Sebenarnya ada masalah apa sih? Atau di ASN itu ada pergolakan apa? Ya, mungkin kita bisa mulai dengan bagaimana sih
kita ngomong tentang pemerintahan Indonesia ya. Ya. Jadi bahwa kita itu sebenarnya sudah ada visi misi presiden, terus kita tahu bahwa presiden juga ada asta cinta yang mulai prioritas utama itu tentang digitalisasi. Jadi digitalisasinya itu di sektor birokrasi, ekonomi maupun di layanan publik gitu kan. Nah dari sini kita juga ngelihat bahwa isu-isu global juga muncul nih. Bahwa nanti ke depan bakal akan ada beberapa jabatan atau pekerjaan yang akan hilang dan juga akan muncul, dan semuanya berkaitan dengan transformasi digital. Nah, makanya itu pemerintah kita sebenarnya sudah melakukan membuat visi terkait dengan digitalisasi itu, visi digital Indonesia sampai tahun 2045, dan ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Ada 3 pilar di sini tentang pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Dan kesemuanya itu ada layering gitu loh Mbak Mariana. Jadi ketika akan mewujudkan 3 pilar utama itu, beberapa layeringnya pertama terkait dengan future technologies. Jadi kira-kira teknologi masa depan itu nanti seperti apa? Baik dari artificial intelligence, Internet of Things, metaverse, blockchain maupun quantum computing gitu kan. Terus juga di bawahnya lagi layering-nya itu adalah ekosistem. Di mana ekosistem itu di situ ada terkait dengan kayak riset dan inovasi, terus juga ada kebijakannya. Yang paling utama adalah SDM digitalnya. Ini yang menjadi poin utama bagi kita. Di mana ketika kita akan membangun sebuah visi Indonesia digital, transformasi digital, SDM menjadi poin utama lagi. Yang paling terakhir adalah fondasi. Fondasi adalah infrastruktur digital. Kita ketahui bahwa infrastruktur digital sudah jalan nih, dimulai dari SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, Gov, GovTech maupun banyak hal lah, termasuk peraturan presiden terkait dengan satu data gitu kan. Itu bagian-bagian yang sudah dilakukan terkait dengan infrastruktur digital itu. Namun kembali lagi ke pertanyaan Mbak Mariana ya, permasalahannya apa sih? Ini sangat kompleks Mbak Mariana, benar-benar kompleks kita. Karena kita akan bilang talenta digital ASN itu akan seperti apa nih? Saat ini belum ada definisi yang secara kebijakan maupun operasional maupun secara harfiah bagaimana talenta digital ASN itu seperti apa. Karena kita memaknainya bahwa beberapa jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana, kalau dari BKN itu mereka mengkategorikan dalam rumpun jabatan kekomputeran. Ya. Dan kita memposisikan bahwa jabatan talenta digital itu berarti jabatan yang kira-kira merujuk pada kompetensi maupun skills yang arahnya bidang teknologi dan informasi, pengelolaan data, AI, robotika, atau hal yang terkait dengan itu. Nah, itu yang jadi rujukan kami, dan kami mendapatkan data dari BKN bahwa ternyata ada beberapa jabatan fungsional yang Mbak Leon, mungkin Mbak Leon bisa nanti cerita juga, bahwa ternyata jabatan fungsional itu ada beberapa disparitas juga di instansi pusat maupun daerah, itu banyak yang masih kurang juga. Terus juga jabatan-jabatan fungsional tertentu itu aja juga berpusat pada instansi pusat. Daerah ada, tapi hanya instansi tertentu saja. Nah, instansi tertentu, maksudnya di pemerintahan tertentu saja, kayak pemerintah yang notabene-nya punya anggaran besar, dia bisa memajukan terkait dengan talenta digitalnya. Oke. Mungkin itu ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita sorot sebenarnya dari penjelasan Mbak Aziza juga Mbak Leo gitu terkait dengan ASN talenta digital ini yang ternyata ruang lingkupnya masih belum juga ajak nih sebenarnya. Talenta digital itu yang seperti apa, lalu ada disparitas atau perbedaan antara pusat dan daerah, atau mungkin jangan jauh-jauh antara pusat dan daerah, antar kementerian lembaga yang memiliki anggaran tertentu juga akan beda nih pembinaannya terkait dengan talenta digital ini. Nah, mungkin kita bisa bahas dulu nih Mbak Aziza dan Mbak Leo gitu ya, bahwa sekarang itu kan pemerintah kita menerapkan sistem atau proses efisiensi anggaran. Nah, dengan adanya efisiensi anggaran itu kan sebenarnya memaksa kita atau mengharuskan kita seluruh ASN yang mungkin pun bukan talent digital atau masuk jabatan fungsional digital untuk memanfaatkan teknologi atau media-media platform yang sifatnya digital. Nah, seperti apa nih pengaruh ASN digital yang sudah ada ini namun belum terbina dengan maksimal di tengah-tengah keadaan atau kebijakan pemerintah yang serba efisiensi ini? Seperti apakah sudah ada datanya atau proyeksi dari hasil penelitian ini seperti apa terkait dengan di tengah-tengah proses efisiensi anggaran ini? Baik, mungkin sambil berdiskusi gitu ya Mbak. Untuk efisiensi ini memang
ASN Talenta Digital itu menjadi backbone atau ujung tombak bagaimana efisiensi ini dapat berlangsung dengan baik dan bisa tepat sasaran begitu. Dan sebenarnya ini sudah disiapkan dari mungkin 20 tahun terakhir ya Mbak ya, dari kebijakan-kebijakan yang ada. Dan kebetulan di tahun ini mungkin akan lebih terasa lagi bagaimana profesionalitas mereka bisa membuat pelayanan publik kita menjadi lebih baik. Namun memang dalam kondisi global saat ini, talenta digital itu adalah sesuatu yang bisa dibilang diperebutkan begitu. Jadi secara global memang ada kondisi-kondisi kelangkaan di mana antara permintaan dan juga demand dan supply-nya itu tidak match. Jadi ada suatu perbedaan gitu ya, Mbak. Suatu gap yang sangat dalam sehingga pada akhirnya khususnya di sektor publik jumlah dari talenta digital itu lebih minimal gitu. Dari hasil diskusi kami bersama dengan BKN kemarin, kami mendapatkan data bahwa ternyata ASN yang dikategorikan talenta digital itu hanya ada sekitar 0,74 atau kurang dari 1% dari keseluruhan ASN yang ada. Sehingga pastinya dengan jumlah yang proporsinya sangat sedikit, untuk menuju kepada kualitas pelayanan yang optimal, kita masih perlu perbaikan yang sangat bisa untuk dioptimalkan kembali. Nah, oleh karena kondisi global yang memang war of talent-nya itu sangat menyebabkan ketimpangan yang sangat dalam, di sektor publik kita ini ada masalah terkait dengan jumlah dan juga keterampilan dari ASN digital yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di mana untuk jumlah terjadi distribusi yang sangat timpang tadi yang sudah disampaikan Mbak Mariana antara ASN yang ada di pusat dan juga di daerah. Teman-teman di daerah khususnya masih belum banyak yang memiliki PNS atau P3K yang dari memiliki jabatan fungsional yang mempunyai latar belakang pendidikan dari teknologi informatika begitu ya, masih sangat jarang. Sehingga pada akhirnya untuk pelayanan-pelayanan publik seperti bisa kita lihat saat ini mungkin ya, teman-teman di pusat itu biasanya digitalisasi pemerintahannya bisa dibilang lebih baik dibandingkan dengan teman-teman di daerah. Tapi memang di teman-teman di daerah juga banyak yang mendapatkan salah satunya tadi saya sampaikan. Jadi Provinsi Jawa Timur itu termasuk yang paling pertama nih. Salah satu contohnya salah satunya Provinsi Jawa Timur. Karena memang kita tahu sendiri ya, mereka Provinsi Jawa Timur punya mereka selain talenta-talentanya juga banyak juga, anggaran mereka juga besar juga untuk mengelolanya seperti itu. Nah, itu kan ya mau tidak mau walaupun perbedaan disparitas itu, adanya kenyataan-kenyataan seperti itu terkait dengan anggaran kan sebenarnya implementasi kebijakan ini nih harus. Mau di Indonesia bagian apa kan sebenarnya harus dikejar karena semua harus merata. Nah, seperti apa Mbak? Maksudnya ada perbedaan apa nih terkait dengan proses implementasi ini, implementasi kebijakan ini, atau mungkin ada tantangan-tantangan apa selain dengan anggaran-anggaran, atau mungkin ada pengaruh misalnya dari sosial budaya seperti itu berdasarkan hasil dari penelitian atau kajian ini gimana? Ini menarik sekali sih Mbak Mariana terkait dengan tantangannya ya, apalagi kita tahu bahwa tadi Mbak Leon juga sampaikan talenta digital kita betapa sangat kompleksnya gitu kan, dan tapi kebutuhan kita untuk bertransformasi digital. Dan itu kan pasti banyak tantangannya juga. Yang tantangan-tantangan itu yang perlu kita persiapkan. Saat ini kelihatannya pemerintah lebih saat ini berfokus karena memang terkait dengan kebijakannya maupun membangun infrastruktur yang tadi saya sampaikan bahwa itu adalah fondasi digital. Itu sudah mulai berprogres kan dari SPBE maupun yang lain-lainnya. Tapi pemerintah saat ini juga harusnya bisa menyiapkan secara ASN-nya digitalnya itu. Karena kita tidak bisa hanya berfokus kepada talenta digital yang tadi kita acukan kategorikan dari beberapa jabatan fungsional yang bidang kekomputeran maupun yang lainnya. Tapi kita juga mungkin bisa berfokus pada, karena kesempatan untuk bertransformasi digital itu semua ASN harus terlibat. Tidak hanya dari berbagai JF manapun gitu ya. Betul, karena memang tadi yang saya sampaikan kedepannya banyak jabatan yang akan bertransformasi kepada jabatan-jabatan yang sifatnya AI, kecerdasan buatan gitu kan. Jadi itu yang menjadi concern yang paling penting. Jadi kita mungkin akan melihat bahwa itu sebuah tantangan ya, apalagi bagi seorang ASN, bagaimana kompetensi maupun skillnya harus di-upgrade. Atau kita sebut dengan skilling, reskilling gitu kan.
skilling itu dengan kira-kira kompetensi maupun keterampilan yang dibutuhkan, yang kedepannya juga sesuai dengan kebutuhan teknologi gitu kan, atau reskilling dengan keterampilan atau skill yang sudah ada namun coba digantikan atau di-upgrade lagi begitu. Ditambah lagi Ditambah jadi lebih lagi mumpuni menjadi seperti lebih itu ya. mumpuni, iya. Iya. Jadi maksudnya ini transformasi ASN. Jadi seperti yang tadi mungkin bisa kita highlight gitu ya, Mbak Aziza dan Mbak Leo, bahwa nanti suatu saat talenta digital ini memang fungsinya untuk mentransformasi atau membantu transformasi ASN itu Iya, juga dari iya, berbagai jabatan iya, fungsional. iya. Dan ini menariknya, beruntungnya saya sudah baca policy Iya, brief ini gitu. Terdapat 4 pilar pengelolaan talenta digital ASN ini, kawan Lan. Strategi pengelolaan ASN sebagai strategi pengelolaan ASN. Nah, ini kan menjadi model Mbak dalam pengelolaan talenta digital itu sendiri. Bagaimana pengaruhnya model pengelolaan digital ini Mbak Aziza dan Mbak Leo untuk membantu percepatan transformasi ASN? Karena sebagai ASN juga saya pribadi, oh iya, kita harus upgrade skill dan kemampuan kita nih sebagai ASN ke depannya gitu. Seperti apa Mbak pengaruhnya model pengembangan talenta ini atau pengelolaan talenta digital ini? Jadi 4 pilar ini kan pengelolaan talenta digital itu sebenarnya kan mengadopsi dari bagaimana konsep dari talenta manajemen gitu kan. Jadi dari identification, development, termasuk retention yang terakhir itu. Jadi dari komponen itulah yang mestinya kita persiapkan dari awal gitu kan. Kita udah tahu nih beberapa talenta digital kalau kita kategorikan ke jabatan-jabatan fungsional yang di bidang teknologi dan informasi gitu kan, IT maupun yang lainnya itu kan. Tapi kita juga harus lebih jauh lagi gimana pengembangannya. Pengembangannya seperti apa? Pengembangan talenta digital. Kalau kita ngelihat mungkin di Mbak Mariana baca kemarin baru keluar RPJMN 2025 sampai 2029, ada 5 strategi yang dipakai pemerintah yang harapannya untuk akselerasi terkait dengan percepatan digital dan layanan publik. Dan salah satu komponennya itu adalah pengembangan. Yang pertama itu penguatan tata kelola pemerintahan digital. Yang kedua adalah pengembangan terkait dengan teknologinya. Terus yang satunya lagi, karena ada 5 kan, itu terkait dengan bagaimana secara kompetensinya dan secara budayanya untuk ASN itu digital itu bagaimana. Nah itu sangat menarik bagaimana nanti pengelolaan talenta digital. Yang nanti akan disampaikan Mbak Leon juga bagaimana strateginya, karena kami juga sudah susun dalam policy brief itu, karena strategi pengelolaan talenta digital itu akan sangat kita bikin secara komprehensif Mbak Leon. Jadi di sini juga kita akan fokus ke banyak hal, termasuk isu yang sangat penting sekali, karena tadi konsepnya bahwa konsep pilar itu adalah manajemen talenta. Jadi kita ada arahnya ke talent pool nasional tapi khusus digital itu. Berarti ini akan menjadi proyek besar ya. Maksudnya ini kedepannya akan menjaring seluruh ASN secara nasional. Iya, harapannya sih akan sebesar itu Mbak, karena kita akan saling mobilisasi dari talenta digital ASN yang sudah ada karena itu. Jadi saat ini memang masih bertahap ya. Pastinya untuk digitalisasi ASN keseluruhan harus diawali oleh infrastruktur. Dan dari infrastruktur itu akan disupport dari teman-teman talenta digital atau JFJF yang terkait dengan SPBE dan juga teknologi informatika. Nah, di policy brief ini kita mengidentifikasi masalah apa yang saat ini terjadi dengan ketersediaan sumber daya dan juga kompetensi dari talenta digital ASN yang sudah ada atau akan direkrut. Karena permasalahannya tadi ada 2 untuk manajemen ASN talenta digital, yaitu jumlahnya yang kurang dan juga keterampilannya yang masih bersifat secara umum. Nah, dari identifikasi permasalahan tersebut bisa dikupas kembali apa saja sih yang menjadi faktor-faktor yang membuat 2 masalah itu terjadi. Dari masalah jumlah, kita bisa melihat bahwa untuk masalah jumlah, selain dari supply dari universitas yang memang tidak banyak gitu dan kemudian diperebutkan oleh berbagai macam sektor industri, mekanisme kita untuk rekrutmen saat ini memang bisa dibilang cukup kurang fleksibel begitu ya Mbak Mariana. Jadi kita tuh khususnya yang CPNS dan P3K itu hanya bisa dilaksanakan setahun sekali atau paling 2 kali. Padahal demand-nya banyak nih gitu ya Mbak Leo ya. Maksudnya sektor pemerintah. Apalagi dengan visi pemerintah kan Indonesia Digital. Betul, Indonesia Pasti Digital. dibutuhkan ASN-ASN yang memang kompeten di bidang digital ini. Untuk tujuan memasyarakatkan atau membuat masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat digital kan juga perlu talent-talent itu ya. Talent digital itu, seperti itu. Mereka sangat diperlukan. Nah, dari situ kita bisa mengatakan bahwa dengan tidak fleksibelnya
rekrutmen ini, maka akhirnya kan terjadi kekosongan jabatan. Jadi setiap tahun itu padahal sebenarnya pemerintah itu sudah sangat concern ya dengan talenta digital. Ada rekrutmen khusus untuk teman-teman talenta digital dan menjadi prioritas biasanya. Bahkan jumlahnya juga banyak. Tapi ternyata mereka itu kurang berminat begitu. Mereka lebih memilih sektor lain karena beberapa alasan, diantaranya misalnya fleksibilitas kerja, karena biasanya untuk teman-teman IT begitu ya, mereka pekerjaannya itu di luar jam kerja dan membutuhkan situasi yang nyaman untuk bekerja secara remote atau dari jarak jauh. Nah, itu biasanya untuk di pemerintahan agak belum banyak gitu, belum banyak walaupun sudah mulai bertransformasi ke situ. Itu jadi mereka kurang tertarik. Kemudian dari sisi kompetisi penghasilan juga teman-teman talenta digital biasanya lebih memilih sektor private karena tentunya untuk di publik ini kita sudah bisa dibilang kesejahteraan sudah cukup baik, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang dengan load yang lebih banyak itu masih perlu banyak pertimbangan untuk penyesuaian penganggaran, itu juga perlu diperhatikan kembali. Nah itu dari sisi rekrutmen ya. Kemudian dari sisi keterampilan tadi, untuk keterampilan memang keterampilan dari teman-teman talenta digital ASN itu lebih umum. Kita juga bisa kembali ke yang Mbak Zizah tadi sudah informasikan terkait dengan identifikasi skill. Itu kadang-kadang pada saat kita sedang menyusun peta untuk pengembangan kompetensi atau untuk perekrutan itu masih banyak informasi yang belum terserap pada saat menyusunnya begitu. Jadi kadang-kadang untuk kebutuhan-kebutuhan dari skill itu belum teridentifikasi. Nah, dalam kajian kami ini, kami mengidentifikasi skill apa sih yang dibutuhkan dan kemudian apa yang bisa dilakukan untuk membuat suatu database supaya semua orang tuh bisa tahu. Maksudnya semua orang yang di Komite Talenta tentunya ya, yang bersinggungan dengan bagaimana mekanisme untuk perekrutan dan juga mekanisme untuk pengembangan kompetensi talenta digital ASN itu bisa tahu begitu. Jadi dalam proses yang tadi diceritakan Mbak Zizah dari 4 pilar itu, kami merekomendasikan bahwa memang identifikasi dari skill talenta digital itu sangat diperlukan database itu. Kemudian melanjutkan lagi, selain dari itu kita juga bisa membuat lebih fleksibel lagi begitu ya, membuat lebih fleksibel lagi untuk proses rekrutmen sehingga kita bisa melakukan rekrutmen sewaktu-waktu ya Mbak ya. Jadi kita terkait khusus untuk Talenta talenta digital digital ini ASN. atau talenta digital ini. Jadi maksudnya ya mungkin ide menarik sekali kan, karena memang kalau bisa itu, karena sebenarnya kan sudah ada rekrutmen itu kan dari P3K juga gitu kan, selain dari PNS juga. Namun ternyata ketika kita melakukan riset dan kita mengundang beberapa badan usaha maupun instansi gitu, ada beberapa kayak contoh Jakarta Smart City itu malah ahli-ahli teknologinya itu memang direkrut di luar dari ASN. Di luar dari ASN. Jadi tenaga non ASN yang memang secara pendapatan juga jauh berbeda gitu kan. Nah, itu yang menjadi ketimpangan sendiri. Mungkin kalau ketertarikan para calon untuk ikut calon pelamar gitu ya, yang akan direkrut sebagai tenaga digital tenaga digital gitu kan. Dan itu pastinya itu selain jaga sebagai pertimbangan juga kita lihat bahwa ternyata memang ketika merekrut dari di luar dari ini, kemampuan dan kompetensi mereka itu jauh juga gitu, keahliannya itu bedanya sudah gitu ya, ada perbedaan juga. Nah, inilah yang kita sangat fokus juga dalam strategi untuk pengelolaan ini, model pengelolaan digital itu termasuk bagaimana nantinya upskilling dan reskilling gitu kan. Kita lihat aja bahwa ternyata kalau kita ngelihat dari the Future of Job Report ya dari World Economic Forum, ada sebenarnya kita ngelihat 4 kuadran, di mana 4 kuadran ini terlihat bahwa ada beberapa kompetensi skill yang memang dibutuhkan sampai tahun 2030. Jadi ada yang sifatnya kompetensi inti, ada sifatnya kompetensi yang emerging skills, ada sifatnya steady skills, dan terakhir itu yang di luar dari fokus skills itu. Nah, itu mestinya bisa jadi fokus juga ketika kita akan melihat talenta digital itu akan dikembangkan ke arah kompetensi seperti apa. Baik. Bahkan sudah dipos-poskan seperti itu ya Mbak, maksudnya di tahun 2030 akan seperti apa, seperti itu. Ini kan kalau dari World Economic Forum kan basisnya kan mereka respondennya adalah perusahaan-perusahaan swasta, tapi itu bisa kita pakai dan itu di seluruh dunia tentunya seperti itu ya, bukan maksudnya bukan di belahan dunia
di bagian mana saja, Iya, tapi di iya. semua Iya, dan karena sektor mereka juga seperti itu, melihat di bahwa semua bagian dunia. perkembangan teknologi itu akan berkembang cukup cepat gitu iya, kan, iya. dan termasuk jawaban-jawaban Oke, gitu. ini sebenarnya luar biasa ya, dan ini membuat maksudnya kita menjadi semakin berpikir harus lebih cepat ya. 2030, 2025 itu 5 tahun lagi seperti itu. Betul. Dan sebenarnya ini udah waktunya memang tancap gas bahkan gitu. Iya. Kalau dilihat dari penjelasan yang disampaikan Mbak Leo kan justru ini berarti sistem ini seperti sebuah sirkulasi yang sebenarnya ini nggak boleh ada yang terpotong nih. Betul. Karena di semuanya harus berkesinambungan. Jadi kalau tadi ada perubahan atau rekomendasinya adanya maksudnya sistem penganggaran yang baik untuk penggajian talenta-talenta digital ini, lalu juga ada rekrutmen yang lebih fleksibel. Nah, itu kan berpengaruh ke manajemen talenta dan kebijakan-kebijakan pemerintah di kementerian lainnya nih bahkan nih seperti itu. Nah, kalau dilihat dari hal itu Mbak Leo dan Mbak Azizah, LAN sendiri sebagai rumah lahirnya dihasilkannya policy brief ini, apa rekomendasi dari lembaga administrasi negara berdasarkan policy brief ini? Apa rekomendasi? Mungkin secara nasional secara nasional, oke. atau mungkin boleh rekomendasi untuk pemangku kebijakan tentunya yang pasti, atau mungkin ajakan-ajakan untuk para talenta-talenta digital di luar sana gitu ya, yang mungkin masih menimbang-nimbang mau ke ASN atau di luar dari ASN seperti itu. Baik, Rekomendasinya. untuk rekomendasi sebenarnya tadi sudah kami bahas secara sekilas, utamanya terkait dengan bagaimana cara kita merekrut dan juga mengelola atau mengembangkan kompetensinya. Apalagi kita kan adalah instansi pembina pengembangan kompetensi begitu ya. Tentunya untuk saat ini dengan sejumlah talenta yang ada itu bukan berarti mereka tidak terkualifikasi begitu ya. Hanya saja jumlahnya kurang dan memang kompetensinya secara umum. Nah, untuk talenta yang ada ini kita sangat bisa loh untuk meng-up lagi skill dan juga profesi mereka berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan. Kami juga kemarin sudah berdiskusi dengan berbagai stakeholder ya, seperti ada Komdigi juga dan ada BPS yang merupakan instansi-instansi pembina JF untuk menyuplai data terkait dengan permasalahan perlunya pengembangan kompetensi untuk teman-teman talenta digital ASN. Nah, nantinya dengan rekomendasi dari policy brief ini dan juga data yang sudah kami support di laporan tentang future job, ini disclaimer aja ya, nanti akan ada part selanjutnya. Spill dulu, disclaimer. Itu akan sangat membantu untuk mengidentifikasi terkait apa saja sih skill yang sebenarnya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi untuk stakeholder kita nantinya bisa menggunakan referensi tersebut untuk mendata atau menganalisis kebutuhan dari jabatan-jabatan fungsional yang perlu direkrut, kemudian kira-kira pertimbangan-pertimbangan untuk mempertahankan kompetensinya begitu ya Mbak ya, reskilling dan upskilling tadi. Dan juga bisa saja mempertimbangkan untuk terkait dengan insentif ya. Insentif itu bukan terkait moneter juga ya. Itu sangat penting, itu yang sangat penting. Tapi yang mungkin menariknya saja gitu kan, karena memang tadi kira-kira rekomendasi LAN seperti apa ya untuk secara nasional, bahwa kita dalam tadi policy brief kita kan sudah jelas strateginya seperti apa gitu kan. Tapi kalau kita tadi Mbak Leon juga sudah sampaikan bahwa kajian kami itu kan memang salah satunya yang tadi tentang future job skills terkait dengan melihat bagaimana nanti menyiapkan ASN untuk transformasi digital. Lah, yang perlu kita ketahui bahwa ini sudah tidak bisa ditunggu lagi. Kita harus segera menyiapkannya. Karena memang waktu 2030 itu tinggal 5 tahun lagi, seperti tadi yang disampaikan Mbak Mariana. Dan visi Indonesia Digital juga berakhir di 2045. Harusnya dari sekarang LAN juga selain memperkuat kira-kira kompetensi skill untuk transformasi digital itu, atau kita bisa melihatnya dari skill-skill yang sudah kita coba identifikasi. Mungkin nanti next season ya Mbak ya, kita akan sampaikan hasil kajian itu. Jadi nanti bersiap saja bahwa ASN harus bersiap untuk segera mengupgrade skillnya. Karena kita mau nggak mau ketika nanti perkembangan teknologi semakin jauh, kalau kita tertinggal dan kemampuan kita tidak bisa bersaing, mungkin kita akan kalah secara global. Betul. Betul sekali. Ya, ini sepertinya bukan konklusi ya, jadi tantangan ya. Karena mungkin di luar sana banyak sekali kawan LAN juga yang berprofesi sebagai ASN dan
memang sudah waktunya saat ini segera ya, bukan hanya segera, memang saat ini kita memang mempersiapkan diri untuk mentransformasi diri kita yang mungkin nantinya ke depannya akan banyak nih pekerjaan-pekerjaan atau skill-skill yang hilang bisa tergantikan dengan skill-skill baru atau pekerjaan-pekerjaan yang baru. Ini benar-benar suatu apa ya? Obrolan yang paling ngobrolin banget nih terkait dengan talenta-talenta digital kita ke depannya dan menjadi sebuah masukan yang baik untuk ASN, untuk pengambil kebijakan, untuk pemerintah, untuk mengambil langkah strategis dan cepat dalam mewujudkan talenta-talenta digital. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Leo dan Mbak Aziza bahwa policy brief ini sudah publikasi tahun 2024 Kawanlan dan bisa diakses di bawah ini atau di situs resmi Lembaga Administrasi Negara, dan kedepannya kita akan bahas tentang future jobs and skills yang akan ditunggu di season berikutnya. Dan kita akan bertemu lagi Kawanlan di tema-tema yang menarik berikutnya. Tetap stay tune di obrolan ngomongin birokrasi ala lan. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Bye.